Hari ini tadi saya mendengar lagu yang terakhir, ada beberapa kata yang kasih pencerahan buat saya untuk berkaitan kita belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan pada hari ini. Tadi kalau saya perhatikan di lagu tadi ada kata kini aku percaya pada rancanganmu bagiku, ya kan? Terus di akhirnya ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jadi yang ada dua kata yang tiba-tiba kayak menarik perhatian saya. Satu adalah kata percaya, yang kedua adalah kata setia. Percaya dan setia. Nah, pagi hari ini saya pas keluar dari rumah, istri saya bilang, "Yang ada mobil bagus." "Apaan sih, mobil apaan sih?" Saya enggak lihat soalnya, tapi dia melihat ada mobil Lambo di Bukit Sari. Nah, kalau saya mau tanya nih sama teman-teman, kalau Anda lihat mobil Lambo itu diakibatkan lebih ke kata percaya atau kata setia? Yang bisa menghasilkan mobil Lambo adalah percaya atau setia? Oke. Ayo yel-yel grup 1. Percaya. Pokoknya saya percaya saya punya mobil Lambo gitu ya. Percaya. Atau setia. Itu yang mau kita bahas pada siang hari ini. Karena arti dari kata setia adalah bisa dipercaya, ya. Setia itu artinya tanggung jawab, artinya bisa dipercaya. Mana yang lebih penting dalam kehidupan, untuk kita percaya atau bisa dipercaya? Nah, ini saya berharap pada siang ini kita sama-sama mencerna firman Tuhan. Ini kalau kita bicara kedewasaan, bicara mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab bukan hanya kita percaya, saya percaya Tuhan punya janji, saya percaya Tuhan memberikan warisan buat saya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah apakah kita bisa dipercaya. Amin. Karena walaupun kita mulai dengan tanpa apa-apa, ya, mulai dari bawah sekali, mulai kerja, mungkin dari pekerjaan yang paling rendah. Tapi kalau kita bisa dipercaya, kita akan terus naik dan naik dan naik dan terus akan semakin dipercaya, betul? Tapi kalau kita hanya percaya saja, belum tentu itu jadi kenyataan. Jadi kata percaya harus juga dikaitkan dengan kata setia. Nah, pada siang ini saya ingin membahas tentang di dalam kitab Amsal itu ada 3 kata yang menurut saya penting untuk kita cermati, yaitu ada orang yang bebal, pencemooh, orang yang sederhana, dan ada satu lagi orang yang disebut dengan orang yang bijak. Saya akan buka ya beberapa ayat contoh. Amsal pasal 15 ayat yang ke-12. Ini pencemooh. Jadi di dalam Alkitab ada 3 tipe orang di dalam kitab Amsal yang sering dibahas. Perbedaan dari 3 orang ini akan memberikan kita sedikit gambaran akan apa arti tanggung jawab. Yang pertama, si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Ini definisinya. Ini orang tidak mau kumpul sama orang yang bijak, malah menjauhi. Karena dia pencemooh itu artinya dia pengen terus seperti itu. Mau dikasih tahu nggak bisa, maunya ya begitu terus gitu, malah mencemooh kalau dikasih tahu. Amsal 29 ayat 8. Nih, kontras. Pencemooh mengacaukan kota atau bikin satu kota ribut. Tetapi orang bijak meredakan amarah. Nah, kalau kita baca di sini, kira-kira orang pencemooh itu orang yang pendiam atau orang yang bukan pendiam? Bukan pendiam. Kalau pendiam nggak bisa mencemooh soalnya, gitu ya. Kalau dia diam nggak mungkin bisa mencemooh. Orang yang
selalu pakai mulut besar, ngomong keluar dari ucapan-ucapan, firman Tuhan katakan dia bisa mengacaukan sebuah kota. Tapi orang yang bijaksana justru meredam itu, justru membuat damai di kota itu. Contoh lagi, orang yang Amsal 21 ayat 11, sekarang simple. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan tak berpengalaman. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Jadi di Alkitab itu dikatakan orang yang sederhana, atau di beberapa terjemahan dikatakan orang yang bodoh. Bodoh itu beda banget dengan kata bebal, teman-teman. Bodoh itu bisa karena tidak ada pengetahuan. Ya karena sederhana, mikirnya sederhana. Tapi orang yang bebal, tadi kita belajar, mereka tidak mau dikasih tahu. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang sederhana, orang yang tidak berpengetahuan, mereka orang yang tadinya mulai dari bawah, tapi mereka masih bisa berubah. Mereka bisa bertambah pandai, bertambah bijak. Nah sekarang kita lihat untuk orang yang bijaksana, Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi salah satu karakteristik orang yang bijaksana menurut Alkitab, orang yang pintar adalah selalu kumpul dengan orang yang lebih pintar atau bijaksana. Ada seorang yang ngasih nasihat pada saya begini, ini bisa diterapkan sama teman-teman. Kalau teman-teman dalam pergaulannya selalu adalah orang yang paling pintar di dalam kelompok itu, berarti teman-teman pilih teman yang salah. Saya ulangi, kalau di dalam pergaulan kita, waktu kita ngobrol, pada waktu kita main, kita selalu menjadi orang yang paling bijaksana di situ, yang paling pintar, sudah pasti teman kita salah. Kita berkumpul dengan orang yang salah maksudnya. Karena orang yang bijaksana dikatakan firman Tuhan, dia selalu berteman dengan orang yang bijak. Dia akan cari perkumpulan atau pertemanan di mana dia merasa bodoh. Itu bedanya. Saat kita merasa paling pintar, itu sebetulnya kita sedang menjerumuskan diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan. Jadi kalau mau dalam kehidupan untuk terus terpuruk, untuk terus di bawah, tidak pernah dapat kepercayaan, caranya sederhana. Selalu kumpul sama orang-orang yang membuat Anda merasa paling pintar. Itu adalah resep untuk terus terpuruk dalam hidup. Ya, jadi kalau mau berhasil, mau sukses, mau terobosan hidupnya, mengalami peningkatan, pastikan Anda bukan yang paling pintar. Pastikan Anda bukan orang yang paling berhikmat, tapi cari. Selanjutnya Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tapi orang yang bebal memboroskannya. Orang yang bijak, orang yang bisa diberikan tanggung jawab untuk harta yang indah, katakan. Orang yang bijak itu bisa dipercaya, setia. Oleh karena itu, kita harus dalam kehidupan seawal mungkin untuk belajar bijaksana. Jadi saya sampaikan, our 50s are largely predetermined by our 20s, 30s, and 40s. Kehidupan kita nanti, ya masih lama sih, nanti pas umur 50, itu akan sangat ditentukan bagaimana kita hidup pas umur 20 dan 30. Kalau kita hidup umur 20 dan 30 dengan tidak bijaksana, kita akan menuai hasilnya di umur 40 dan 50. Jadi kalau mau punya kehidupan yang sungguh-sungguh, jangan nunggu nanti. Ya, jangan nunggu nanti, dari sejak kita sekolah. Belajar untuk hidup dengan tanggung jawab. Nah, mungkin sekarang jadi pertanyaan, tanggung jawab itu apa sih? Menurut Kamus Besar, ya Kamus Besar dikatakan
punya kapasitas untuk mengakui dan untuk mengambil konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Itu adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu orang yang tidak menyalahkan orang lain, tetapi ngambil semua konsekuensinya kita yang bertanggung jawab, gitu ya. Kita yang bertanggung jawab. Nah, tapi masalahnya kecenderungan adalah manusia itu melempar tanggung jawab, bukan ambil tanggung jawab. Dari sejak nenek moyang kita, pada waktu Adam jatuh dalam dosa, apa yang dia lakukan? Pada waktu Tuhan datang, kenapa kamu makan? Bukan saya, tapi gara-gara perempuan yang di sebelah saya. Perempuan ditanya, kenapa kamu ambil? Ya gara-gara ular, mumpung ularnya nggak bisa bicara ya. Ularnya yang paling terakhir, yang paling kena gitu ya. Jadi selalu dilemparkan kepada orang lain. Yang salah bukan aku. Tapi pada saat kita belajar bertanggung jawab, sebetulnya kesalahan itu bisa menjadi stepping stone untuk kita belajar. Untuk malah makin dipercaya. Kita bisa lihat perbedaan kehidupan teman-teman dari Raja Daud dan Raja Saul. Raja Saul bikin kesalahan. Raja Daud juga pernah bikin kesalahan. Bahkan kalau kita lihat tingkat parahnya, Raja Daud tidak kalah parahnya dengan Raja Saul. Dia berzina dan kemudian membuat rencana supaya orang yang tidak bersalah mati. Tapi yang menarik adalah pada waktu ditegur, responnya beda. Pada waktu ditegur, Raja Saul menyalahkan orang selain dirinya. Intinya yang salah pasti bukan aku, yang salah adalah karena massa, karena rakyat, mereka yang pengen begini, saya akhirnya hanya nuruti mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Di kesempatan yang lain, pada waktu Raja Daud ditegur akan kesalahannya, dia enggak bilang ini yang salah, bilang, iya ini salahku, aku yang berdosa, aku yang terima konsekuensinya. Nah, itulah namanya kedewasaan. Pada saat kita berani untuk ambil tanggung jawab, itulah satu tanda bahwa kita adalah orang yang setia, orang yang bisa dipercaya. Ini satu quote yang buat saya mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita. Boleh tahu berapa banyak di sini yang sudah bekerja? Oke, berarti sisanya sekolah. Bekerja? Siapa yang sudah bekerja? Oke. Teman saya nulis gini, ini menarik. Dia bilang gini, untuk orang bebal, ya, yang dalam Amsal tadi disebut berkali-kali orang bebal. Untuk orang bebal kita harus kasih tahu caranya. Tapi untuk orang pintar, kita cukup kasih tahu masalahnya. Saya ulangi ya, untuk orang bebal kita kasih tahu caranya. Tapi untuk orang pintar kita tahu masalahnya, kita kasih tahu masalahnya. Maksudnya gimana sih kok? Gini, di dalam pekerjaan kita ini termasuk yang mana sebetulnya? Di dalam sekolah kita termasuk yang mana? Termasuk orang yang bebal atau orang yang pintar atau bijak? Kalau bebal itu kita harus dikte, saya harus dikte. Nanti kalau mau kerja toh harus masuk sebelum jam kerja. Kalau sebelum ke jam kerja kemudian jangan lupa absen. Setelah absen harus begini. Nanti kalau ada customer harus ada prosedur SOP 1, 2, 3, 4, 5 gitu, harus urut gitu. Satu persatu kalau ada gini begini gitu. Nah, harus dikasih tahu. Nah, kalau kita ngomongin itu, kita sedang ngomong ke anak kecil apa orang dewasa? Anak kecil, ya kan? Kalau kita ngomong sama orang yang masih semua diperintahin spesifik. Habis ini jangan lupa gosok gigi ya. Habis ini begini ya. Habis makan jangan lupa ini ya. Habis ini gini ya, jangan makan ini ya. Spesifik sekali. Tapi orang yang dewasa, orang yang
bisa dipercaya, orang yang pintar, cukup dikasih tahu masalahnya. Ini loh, pergumulan kita tuh ini. Silahkan pikirkan solusinya. Kenapa? Karena orang bebal hanya bisa melihat dari satu arah aja. Ini loh, menyelesaikan masalah itu cuma gini tok. Sesuai dengan instruksi. Begini, 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 begini. Dan apa yang terjadi? Biasanya ya, ini pengalaman saya pribadi. Kalau sudah begitu terus cara yang diajarkan atau instruksinya salah, dia akan bilang, tuh kok Iman tuh salah ngasih perintah. Perintahnya salah sih. Jadi yang salah siapa? Yang ngasih perintah gitu. Yang melakukan enggak salah, yang melakukan cuman nurutin aja. Yang salah itu yang ngasih perintah. Kalau tidak sesuai dengan rencana. Tetapi orang yang bertanggung jawab dia akan bilang, itu instruksi dari atasan. Tapi kalau yang salah saya. Mungkin cara melakukannya enggak benar gitu. Nah, itu cara berpikirnya orang bijaksana atau orang pintar. Jadi orang pintar bisa dikasih sebuah masalah dan dia bisa melihat solusi. Nih, masalah kita adalah customer yang setiap kali datang sini enggak kembali. Misalkan begitu. Dia mulai mikir, kenapa ya? Customer sekali datang tapi enggak pernah kembali lagi. Kira-kira apa yang jadi masalah ya? Kurang cocok kah atau apa, dia mulai mikir, carinya cara tahu gimana. Itu orang pintar. Tapi kalau orang bebal cuman, ya enggak tahu, bukan masalahku. Itu kan ini toko, mungkin tokonya kurang bagus lah atau apa, kenapa enggak pernah kembali lagi? Ya enggak tahu, yang penting kan aku digaji. Yang penting kan aku sudah melakukan tugas sesuai SOP. Nah, itu tanggung jawab. Nah, menurut kalian orang yang mana yang bakal mendapatkan kepercayaan lebih? Orang yang hanya mikir, aku sudah ngerjain tugasku kok, aku sudah bagianku sudah kerjain kok. Pelayanan sudah dikerjain, guru bilang suruh belajar halaman 14 sampai 15, sudah. Tapi kita enggak belajar yang lain. Terus pada waktu dapat nilai jelek kita menyalahkan, gurunya yang salah. Ya, enggak ngasih tahu ternyata harus belajar di halaman lain gitu. Salahnya dia, maka nilaiku jelek gitu. Nah, itu namanya tidak ambil tanggung jawab. Nah, ini saya ingin kita berpikir seperti ini. Masalahnya setiap kali kita bekerja sama orang, ya, yang bekerja, atasan kita atau supervisor kita memperlakukan kita seperti apa? Apakah kita dikasih tahu spesifik, ini harus dikasih tahu, harus disuruh baru jalan? Atau mereka ngasih tahu masalahnya, ini loh masalahnya, coba pikirin caranya gimana. Dari situ kita tahu bahwa orang lain melihat kita sebagai orang bijak atau orang yang bebal. Jadi kalau siang hari ini kita tanya, kita orang yang bijak atau bebal? Bijaksana pasti. Semua akan bilang bijaksana. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah orang lain melihat kita seperti apa. Ya, bukan kita melihat diri kita, tapi bagaimana orang lain melihat kita. Itu penting. Dan itu bisa kelihatan dari bagaimana mereka memperlakukan kita. Kasih instruksi detail atau ngelepas kita, kasih tanggung jawab, nih kamu harus melakukan ini, caranya terserah. Kepercayaan datang dari tanggung jawab. Jadi siang hari ini sederhana, pesannya belajar untuk tanggung jawab semudah mungkin. Teman-teman bisa dari umur belasan, bahkan awal 20-an, tapi pada waktu kita dicap sebagai orang yang bertanggung jawab dari sejak muda, itu sudah mempermudah hidup kita di umur 30, 40, dan 50. Amin. Selama kita berkata, bukan masalahku, itu tanggung jawab perusahaan, itu tanggung jawab gurunya, itu tanggung jawab orang tuaku. Selama kita berpikir seperti itu, kita akan selalu diperlakukan sebagai orang bebal. Dan saya mau tutup siang hari ini bahwa dunia ini sangat membutuhkan orang-orang yang bijaksana dan bisa dipercaya. Kalau boleh dibilang sebetulnya
yang dicari itu bukan lowongan pekerjaan, tapi lojak, lowongan orang bijak. Loh, serius, pekerjaan selalu akan ada, tapi orang yang bisa dipercaya itu sedikit sekali. Orang yang bisa ngambil tanggung jawab itu sedikit sekali. Saya mau tutup dengan Amsal 26 ayat 11. Amsal 26 ayat 11 berkata, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Mari, kita jangan terus kembali ke area yang sama, terus jatuh di dalam kesalahan yang sama. Pada waktu orang lain memberitahu, punya hati yang, oh ya, saya masih bodoh ya, saya masih belum tahu apa-apa ya. Mari belajar dan berubah dalam kehidupan, belajar untuk ambil tanggung jawab. Dan saya percaya promosi demi promosi itu Tuhan sudah sediakan. Ya, saya selalu ingat seorang hamba Tuhan berkata, walaupun kita ngomongin tahun 2023 adalah resesi atau depresi, ingat bahwa selalu ada Lamborghini di rumah tetangga. Jadi bukan berarti tidak ada orang yang tidak ada penderitaan, ada. Tapi juga tidak berarti bahwa ada orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses di tengah situasi apapun. Nah, firman Tuhan mengajarkan di Amsal, mengajarkan kepada kita, jadilah orang-orang yang bijak. Minimal jadilah orang-orang yang tidak berpengalaman, tapi mau jadi bijak. Amin. Ya, jadi Youth Impact, ingat satu resep, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab akan membedakan kita dengan orang-orang di sekitar kita.